Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Burung hitam di bahu Dewa Darah Kaisar tiba-tiba mengembang. Itu menutupi langit atas dan lebih dari 10 juta kali lebih besar dari sebuah planet. Sosok Blood God Emperor berubah menjadi ilusi sebelum dua tubuh muncul. Dua sosok Dewa Kaisar pertumpahan darah ini menggunakan arai pada saat ini. Dua arai besar muncul di sayap Blackbird Fifth Master Paman Master. Yang satu adalah sayap yang penuh api, dan yang lainnya adalah sayap yang penuh embun beku. Hong gelombang, Blackbird Fifth Master Paman Master mengipasi sayapnya, menyebabkan es dan api bergabung. Itu melepaskan kekuatan destruktif yang menakutkan di seluruh wilayah di depan. Di mana-mana energi yang lewat dihancurkan. Kedua avatar, arai, dan burung hitam melepaskan kekuatan yang mengerikan secara keseluruhan. Sui Ying merasa heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gurunya Bloodset God Emperor melepaskan seluruh kekuatannya. Sama seperti dirinya sendiri, Sui Ying memiliki tubuh asli dan dua avatar, namun mereka semua bertempur sendiri-sendiri. Di sisi Bloodset God Emperor, kedua avatar miliknya benar-benar mengendalikan dua arai yang bergabung, memungkinkan kekuatan mereka untuk meledak dengan eksplosif. Penguasa yang sangat kuat. Di Primal Chaos Flying Ship, patung besar Gu Qianluo sedang menonton adegan ini. Ekspresinya sedikit berubah. Jika aku tidak memiliki Primal Chaos Flying Ship, aku kemungkinan besar bukan lawannya bahkan jika aku mengandalkan harta lainnya ketika aku berada di puncakku. Kosmos ini sebenarnya bisa menciptakan penguasa yang menakutkan. Kekuatan seperti itu seharusnya memberinya kekuatan untuk melawan beberapa gerakan oleh Dewa Void. Petik 2. Gu Qianluo tidak bisa menahan rasa iri di hatinya. Dengan pengalamannya, ia dapat menentukan bahwa burung hitam hanyalah bentuk kehidupan yang sedikit lebih unik. Seharusnya penguasa juga mampu mendapatkan pengikut yang bisa melepaskan kekuatan seperti itu. Jika dia berada di depan Ancestor Bone, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah ini akan memenuhi syarat lebih dari dia, Gu Qianluo, sebagai anak suci. Secara alami, itu karena Gu Qianluo menghadapi bahaya dalam posisinya. Itu sebabnya dia harus mengambil risiko dan melakukan petualangan di luar. Meskipun dia cemburu, Gu Qianluo tetap meremehkan ini. Pada akhirnya, dia belum meninggalkan kosmos. Tunggu sampai aku mendapatkan harta dari agama Bunda leluhur dan aku akan melenyapkannya di jalan. Petik 2. Kaisar Darah Pertumpahan Darah mampu melepaskan pelanggaran ultra kuat itu. Sedangkan untuk Primal Master, Permaisuri Qianhe, Monarch Green, Kepala Istana Myriad God, dan Pang Yi, mereka berlima langsung mengendalikan jajaran besar. Primal Master bertindak sebagai pengontrol inti, dan arai akan membentuk retakan hitam setiap kali melepaskan pelanggaran. Itu berisi kekuatan ofensif yang akan menakuti orang lain. Selain itu, Purgatory Ruler, Sui Ying, Abyss Primogenitor, dan Temporal Island Lord juga bertarung sebagai individu. Pada akhirnya, para pembudidaya memiliki harta yang sangat sedikit. Hong gelombang, Blackbird Fifth Master Paman Master akan menyapu energi destruktif yang mengerikan setiap kali mengepakkan sayapnya. Hua, Primal Master dan 4 lainnya cukup baik dengan arai. Itulah sebabnya mereka saat ini mengendalikan satu untuk menyatukan kekuatan mereka. Setiap serangan tunggal akan menyebabkan ruang retak. Pemogokan itu dilakukan dalam upaya untuk merobohkan agama Bunda leluhur. Sui Ying, penguasa penyucian, dan yang lainnya juga menyerang. Meskipun pelanggaran mereka jauh lebih lemah. Pada akhirnya, mereka masih berada di wilayah yang bisa dilepaskan oleh penguasa dan sama sekali tidak bisa mengancam agama ibu leluhur. Agama ibu leluhur memiliki 3 perlindungan penting. Salah satunya adalah kapal perang kumis kayu yang terletak di bawah altar. Sejumlah besar akar terbang di sekitar dan berputar di sisi altar. Mereka melindunginya. Perlindungan kedua adalah Primal Chaos Flying Ship yang berhenti di atas altar. Yang ketiga adalah arai yang diberikan oleh Gu Qianluo. Hong 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 gelombang, Hua 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 gelombang. Para pembudidaya menyerang dengan gila-gilaan, meskipun mereka nyaris tidak menghancurkan rintangan yang dibentuk oleh sejumlah besar akar. Primal Chaos Flying Ship hanya melindungi ruang di bawah ini, dengan mudah memblokir semua gelombang kejut yang tersisa. Aku melebih-lebihkan mereka terlalu banyak,
dan bahkan meminjam 6 arai ke agama ibu leluhur. Guqian Luo tidak bisa membantu tetapi mencibir dari dalam kapal terbang Primal Chaos. Betul sekali. 2 perlindungan pertama sudah cukup untuk mempertahankan altar. Arai tidak menderita serangan sama sekali. Cepat. Cepat aktifkan. Para pemimpin agama sangat cemas. Dan lelaki tua kurus itu masih bernyanyi di depan altar. Bahkan jika dia ingin mempercepat prosedur, itu tidak ada gunanya karena proses aktivasi harus dilakukan langkah demi langkah. Ketika lelaki tua kurus itu secara bertahap mengaktifkan altar, energi altar menjadi semakin mengganggu. Itu mulai membentuk koneksi dengan keberadaan jauh yang mereka sembah. Ibu leluhur. Senyum mekar di wajah pria tua kurus ini. Itu seperti bayi di pangkuan ibunya. Dia bisa merasakan energi yang luar biasa dan tak terbatas itu, dan di depan ini, dia yang merupakan eksistensi pemimpin agama bagaikan seekor semut di depan langit berbintang. Hong gelombang. Altar tiba-tiba melepaskan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Itu beresonansi dengan banyak ilusi altar keabu-abuan yang terletak di bagian lain dari kosmos. Resonansi semacam ini secara bertahap berubah menjadi hukum dan mulai stabil. Dan energi dunia yang menyelimuti seluruh kultivator kosmos mulai berubah menjadi lebih ganas. Beberapa transenden yang terletak di dunia dewa, dunia material dan Dark Abyss mulai menemukan bahwa mereka tidak bisa lagi menyerap energi dunia karena terlalu keras. Segera, para pemimpin agama lainnya mengungkapkan ekspresi gembira dari dalam kapal perang kumis kayu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bisa menghancurkan mezbah? Monarch Green mengungkapkan pandangan cemas. Altar itu berada di bawah perlindungan kapal perang itu dan kapal terbang Primal Chaos. Bahkan memiliki arai aneh yang membelanya. Saat ini, kami bahkan tidak dapat menembus perlindungan kapal terbang Primal Chaos. Ekspresi Primal Master berubah jelek. Dewa Darah Kaisar juga menjadi cemas. Melakukan apa? Agama Bunda Leluhur harus membangun 6 altar sebelum mereka berhasil membangun altar Bunda Leluhur yang lengkap yang kemudian akan mulai mengubah seluruh kosmos. Setiap altar tunggal membutuhkan seseorang untuk dilindungi, dan hanya ada 1 kapal perang kumis kayu dan 1 kapal terbang Primal Chaos. Ini juga alasan mengapa agama Bunda Leluhur tidak membangun altar lain sebelum mereka selesai dengan yang pertama karena mereka tidak bisa mempertahankannya. Tetapi dengan susunan aneh itu, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah yang merupakan ahli besar dalam aspek susunan dapat melihat dengan satu tatapan, arai yang mempertahankan altar itu sangat mistis dan unik. Kekuatan defensifnya bahkan melampaui kapal perang kumis kayu dan kapal terbang Primal Chaos. Petik 2. Primal Chaos Flying Ship memiliki pertahanan yang benar-benar menghancurkan surga. Tapi Guqian Luo akhirnya terluka parah. Jadi dia hanya bisa berhenti di atas altar dan mengendalikan ruang di bawah untuk mempertahankan altar. Dan perlindungan sederhana ini, jauh lebih lemah dari arai yang melindungi altar. Arai ini belum pernah muncul di kosmos ini sebelumnya. Dan dengan betapa mistis dan uniknya, arai kemungkinan besar harus diambil oleh Guqian Luo karena itu adalah sistem yang sama sekali berbeda dengan agama Bunda Leluhur. Dewa Darah Kaisar yang berdarah cemas, karena dia memutuskan untuk bertindak, ia kemungkinan besar harus memiliki kepastian untuk mempertahankan ke-6 altar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Para petani tidak memiliki metode untuk menyelesaikan krisis. Mereka lebih lemah dari agama Bunda Leluhur dalam hal fondasi mereka, apalagi dibandingkan dengan Guqian Luo. Ibu Leluhur, Sui Ying memandang jauh ke altar pertama. Altar pertama berisi kekuatan yang cukup untuk menelan seluruh kosmos. Banyak daerah lain telah membentuk ilusi altar keabu-abuan. Dengan persepsinya tentang kekosongan, ia dapat menemukan altar abu-abu itu. Bunda Leluhur benar-benar sombong. Setelah memupuk rahasia tersembunyi Walker ke tingkat ke-11, ia dapat memasuki Primal Chaos Void di ranah penguasa. Dan Void Walker Guqi juga telah meninggalkan banyak informasi dalam warisan mengenai Void Primal Chaos termasuk informasi tentang dunia suci. Dengan status Void Walker Guqi, kecerdasan yang ia berikan sangat luas. Primal Chaos Void yang luas dan 5 dunia suci besar. Dan setiap eksistensi menakutkan seperti Forefather Tian Yu, Swordmaster Island Lake Harp, Devil Mountain Primogenitor, dan sebagainya.
Ini adalah eksistensi yang telah berkultivasi sampai akhir yang ekstrim. Bahkan sistem kultivasi Void Walker, rahasia tersembunyi Walker, akan memungkinkannya untuk melangkah ke ranah terakhir kultivasi dari tingkat ke-51 dan seterusnya. Itu adalah tingkat yang tak terduga. Secara alami, ada ahli yang lemah dan kuat di bidang itu. Misalnya, pencipta seluruh rahasia tersembunyi Walker, dia adalah seseorang yang menakutkan dan kuat. Dan di antara keberadaan di ranah terakhir, ibu leluhur juga merupakan makhluk yang benar-benar menakutkan dan sombong. Sistem kultivasi ini pada akhirnya mengandalkan kepercayaan untuk bunda leluhur sambil menolak semua sistem lain. Semuanya tentang menghormati ibu leluhur. Bahkan altar bunda leluhur bisa mengandalkan bunda leluhur untuk mengirimkan energi untuk mengubah kosmos. Menurut logika, keberadaan seperti itu akan menderita karena penolakan oleh orang lain di alam akhir. Tetapi status ibu leluhur tetap teguh. Itu karena dia terlalu kuat dan kuat. Aku masih harus menggunakan Black Labu pada akhirnya. Sui Ying membalik tangannya, mengeluarkan labu hitam. Dongbo Sui Ying, apakah kamu berpikir untuk menggunakannya? Roh harta itu menular, aku harus mengingatkanmu sekali lagi. Kamu saat ini adalah penguasa, dan menggunakan kekuatan tingkat kedua dari Black Labu akan membahayakan seluruh kosmos. Jika kamu terlalu hingar-bingar tentang hal itu mungkin bahkan menghancurkan seluruh kosmos. Petik 2. Aku mengerti, aku akan berhati-hati dalam mengendalikan area yang akan terpengaruh, jawab Sui Ying. Ketika dia adalah paragon, energi yang dipancarkan oleh Black Labu sudah cukup untuk mendorong semua penguasa untuk menghindarinya. Dan di ranah ruler, apa yang rilis Blackguard tidak lagi hanya riak. Alih-alih, itu adalah kekuatan yang lebih menakutkan, kekuatan yang bahkan bisa memaksa Void God daerah kelahiran asli untuk mundur. Dewa Void biasa tidak bisa menahan serangan seperti itu. Orang bisa melihat betapa menakutkan dan ganasnya itu. Hanya benda yang cukup kuat yang bisa bertindak sebagai pelindung, dan membela Void Walker di ranah penguasa. Labu hitam. Guqian Luo yang selalu mengamati para pembudidaya dari kapal terbang Primal Chaos dan pemimpin agama ibu leluhur lainnya merasa sedikit jijik. Kekuatan Black Labu telah dilihat oleh mereka sebelumnya. Riak hitam itu mungkin kuat dan liar, dan nyaris tidak bisa mencapai level Void God. Itu bahkan tidak sebanding dengan pelanggaran Bloodset God Emperor, jadi apa gunanya menggunakannya dalam pertempuran? Sui Ying mencabut sumbat gabus Blackguard. Merasakan arai kosong mistis dalam Black Labu, Sui Ying mulai mengaktifkan arai dalam. Setelah mencapai ranah penguasa, jiwanya telah menjadi jauh lebih kuat, memungkinkannya untuk mengontrol sebagian besar bola api yang mirip Sunstar mungkin ada di dalam Blackguard. Namun demikian, Sui Ying tetap berhati-hati dan waspada, karena dia jelas bahwa kekuatan seperti itu mungkin menyebabkan akhir dari kosmos ini jika dia membiarkannya merajalela. Sama seperti banyak dunia fana dalam dunia material, ketika bertemu dengan kehancuran, mereka akan berakhir dalam kiamat dalam periode waktu yang lebih singkat sebelum menjalani kelahiran kembali. Setiap zaman kosmos memiliki rentang hidup yang berbeda. Seiring waktu, ketika bentuk kehidupan direproduksi dan penguasa muncul, jumlah dewa Void yang muncul dan mengkonsumsi energi dunia pada tingkat yang terus meningkat, mengakibatkan penghancuran langsung ke kosmos. Segala macam alasan menentukan panjang zaman kosmos. Tingkat kedua dari Blackguard memiliki kekuatan untuk memaksa Void God untuk mundur. Karena itu, kekuatannya secara alami dapat membahayakan kosmos. Jika Sui Ying menjadi Dewa Void dan menguasai kontrol tingkat ketiga Black Labu, itu mungkin baginya untuk menyebabkan akhir zaman kosmos hanya dengan satu gerakan. Pada kenyataannya, kekuatan Dewa Void lebih dari cukup untuk menyebabkan kerusakan pada kosmos. Dengan demikian, 3 kaisar besar iblis Mountain Cosmos biasanya hanya akan bertukar gerakan di dalam Gunung Iblis Primogenitor, dan tidak mengambil tindakan apapun di wilayah kosmos lainnya. Lebih berhati-hati, kendalikan jaraknya, Sui Ying berkata pada dirinya sendiri, aku harus berhenti menggunakan Black Goat setelah menghilangkan altar ini. Pada saat ini, agama ibu leluhur dan Guqian Luo lebih fokus pada kaisar darah pertumpahan darah dan yang lainnya, sama sekali mengabaikan keberadaan Dongbo Sui Ying. Bagi mereka, Blackguard itu, walaupun itu akan relatif efektif ketika digunakan melawan 2 hingga 3 penguasa,
ini adalah pertarungan tingkat grup. Dengan agama ibu leluhur praktis menggunakan seluruh fondasinya bersama dengan bantuan Gu Qianluo, Black Labu bahkan tidak layak disebutkan dalam lineup seperti itu. Bukan hanya mereka, bahkan Dewa Pertumpahan Darah, Monarch Green, Primal Master, dan yang lainnya diam-diam menggelengkan kepala sambil berpikir, meskipun kekuatan Black Labu mungkin ada gunanya, itu tidak dapat mengubah situasi keseluruhan perang ini. Petik 1. Sebaliknya, Sui Ying sangat berhati-hati. Pada saat ini, dia merasakan tekanan yang tak tertandingi menekan jiwanya, menekan dengan kekuatan yang melampaui bidang kultivasinya saat ini. Untungnya, dia adalah penguasa Black Labu. Kalau tidak, ia akan menderita cedera parah sebagai hasilnya. Dihancurkan, agama ibu leluhur. Mata Sui Ying dipenuhi dengan untaian kegilaan. Gelombang. Kecerahan menusuk mata. Kecerahan yang sangat mencolok mata. Kecerahan yang menakjubkan ini menyebabkan kedua belah pihak untuk secara tidak sadar memalingkan kepala untuk melihatnya. Setelah melakukannya, keheranan muncul di mata Gu Qianluo di kapal terbang Primal Chaos, para pemimpin agama dari agama Bunda Leluhur dan penguasa dari para pembudidaya, ketika mereka menatap langsung ke Black Labu. Pada saat ini, cahaya keemasan yang tak tertandingi memancar keluar dari mulut Black Gurt. Merobek ruang, itu bergegas langsung menuju altar itu. Cahaya keemasan ultra cepat ini tampaknya memiliki konsistensi seperti cairan dan merupakan objek yang paling mempesona saat ini di seluruh langit berbintang, tampak jauh lebih menyilaukan daripada bintang matahari. Pada saat kemunculannya, suhu di sekitarnya naik dengan cepat, mencapai tingkat yang bahkan menyebabkan kekosongan menjadi melengkung dan terdistorsi. Suhu yang memancar keluar darinya begitu tinggi. Penguasa akan langsung berubah menjadi abu seandainya mereka berani menyentuhnya. Sejumlah besar akar yang melindungi kapal perang kumis kayu hancur berantakan saat bersentuhan dengan cairan emas ini seperti cahaya, menjadi sangat lembut dan tidak berdaya. Ruang pertahanan yang dikendalikan oleh Primal Chaos Flying Ship juga telah hancur berantakan oleh cahaya emas yang masuk, tidak dapat memblokir bahkan sepotong itu. Blokir, kedua pemimpin agama yang mempertahankan barisan yang melindungi altar menjadi cemas. Karena barisan perlindungan ini adalah garis pertahanan terakhir mereka. Gelombang cahaya cairan keemasan bergelombang itu seperti gelombang derap memancar. Namun, memiliki kecepatan dan kekuatan yang ekstrim, itu menabrak arai pelindung, yang melepaskan cahaya yang menyilaukan sebagai respons. Banyak pola berurat pada susunan ungu mulai bergetar, sementara banyak pola hancur berkeping-keping. Dalam setengah napas sejak munculnya cahaya keemasan, susunan pelindung benar-benar hancur berantakan. Itu juga menelan 3 pemimpin agama dari agama ibu nenek moyang, 2 pemimpin agama mengendalikan barisan dan 1 mengaktifkan altar, sementara benar-benar membanjiri seluruh altar. 3 pemimpin agama langsung berubah menjadi abu. Kapal perang kumis kayu dan kapal terbang Primal Chaos tidak berani mendekati cahaya keemasan. Cahaya keemasan dan menusuk ini menyelimuti altar, tidak menunjukkan tanda-tanda terus melaju ke depan. Sebaliknya, itu tampak sangat jinak dan terkendali. Golden Sun Flames. Itu adalah Golden Sun Flames. Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, Primal Master, dan yang lainnya sangat terkejut, karena mereka terlalu akrab dengan Sun Star. Sun Star dipecah menjadi 6 tingkatan yang berbeda, di mana tingkat kelima, Sun Abyss berisi api jenis cair ini, Golden Sun Flames. Dikatakan bahwa yang disebut Sun Star Nucleus ada di bawah lapisan Golden Sun Flames. Itulah inti sebenarnya dari Sun Star. Cairan dalam Sun Abyss ini sangat kuat, menyebabkan penguasa tidak berani mendekatinya karena mereka akan merasa kematian yang akan datang setelah melakukannya. Banyak manula di zaman seperti penguasa Danau Heart Island dan leluhur iblis telah mencatat hal-hal yang berkaitan dengan Sun Star. Penguasa yang berani menyentuh Sun Golden Flames akan berubah menjadi abu secara instan. Bahkan Void God tidak bisa bertahan lama di hadapan Sun Golden Flames itu. Sui Ying memegangi Black Labu. Kepadatan api matahari emas adalah yang tertinggi di mulut labu, terdistorsi saat diperas sebelum melonjak ke depan untuk menelan altar di kejauhan. Berpisah. Sui Ying mengirim pemikiran. Api keemasan yang menyilaukan ini membentuk lorong. Sui Ying mengambil langkah lambat ke dalam kekosongan,
sementara api keemasan terpecah dan berputar dengan patuh di sekitar Sui Ying. Mengikuti lorong yang dibentuk oleh api emas, Sui Ying berjalan menuju altar pertama. Mengulurkan tangan kanannya, telapak tangannya mulai mengembang dengan cepat sebelum meraih altar dan menarik-nariknya. Menjadi seorang Voidwalker, ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, memungkinkannya untuk secara paksa merobek hubungan antara altar dan sejumlah besar altar keabu-abuan yang terletak di seberang kosmos terpisah. Setelah menepi, dia melanjutkan dengan paksa menyimpan altar ke dalam harta simpanannya. Menghadapi perubahan yang terjadi pada situasi saat ini, agama Bunda Leluhur dan Guqian Luo di dalam kapal terbang Primal Chaos hanya bisa menonton, karena sama sekali tidak dapat menghalangi pergerakan Dongbo Suiying. Kita celaka! Para pemimpin agama di dalam kapal perang kumis kayu berubah bingung. Kita celaka! Altar pertama telah diambil. Bagaimana kita dapat menemukan altar pertama yang baru dalam waktu sesingkat itu? Petik 2. Dan bagaimana kita bisa mempertahankan keenam altar dari Golden Flames yang menakutkan itu? Para pemimpin agama ini benar-benar terpana. Kekuatan Black Labu telah menyebabkan mereka merasa putus asa. Para pembudidaya sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Seorang penguasa sebenarnya bisa mengendalikan kekuatan Golden Flames dari Sunstar, dan dalam skala besar? Siapa yang berani bertahan melawan serangan seperti itu? Ini membuat Monarch Green, Master Primal, dan yang lainnya gembira sekaligus iri. Pada saat ini, mereka mengerti bahwa Black Gourd tidak sesederhana yang dulu mereka pikirkan. Sebaliknya, itu adalah harta yang benar-benar tak terduga, dan paling tidak lebih kuat dari semua harta yang dimiliki para penguasa. Tidak heran dia bisa bangkit begitu cepat. Keberuntungannya terlalu bagus, pikir Temporal Island Lord. Meskipun mereka berasal dari ras yang sama, dia tidak bisa mengekang kecemburuannya. Bocah rendahan yang dulu ingin bergabung dengan kuil temporal di masa lalu telah menjadi sasaran kecemburuan Lord Temporal Island ini. Namun, jika bukan karena kecepatan kultivasi Suiying yang melonjak dan betapa menyilaukannya dia, mustahil baginya untuk melewati cobaan untuk Voidwalker. Seperti Temporal Island Lord, jika dia berpartisipasi dalam persidangan Voidwalker, dia akan gagal karena kemampuan pemahamannya yang buruk dan karena temperamen hatinya yang buruk. Saat ini, di dalam kapal terbang Primal Chaos, patung besar Guqian Luo memiliki emosi yang sangat berbeda melonjak di dalam hatinya, sementara ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Seorang penguasa yang belum keluar dari kosmos ini sebenarnya bisa mendapatkan harta karun seperti itu? Ketika dia adalah Paragon, serangan riak yang dipancarkan oleh Black Gourd mampu melawan Rulers. Sekarang, itu mampu melepaskan api mengerikan yang cukup untuk berurusan dengan Dewa Void biasa. Petik 2. Level yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda. Terlebih lagi, tampaknya tidak ada efek pembalasan. Petik 2. Harta itu jelas merupakan harta pelindung yang sengaja ditinggalkan oleh beberapa ahli untuk keturunannya. Cakrawala dan pandangan Guqian Luo sangat luas dan luas. Lagi pula, dia akhirnya adalah putra ketujuh dari tahta tulang leluhur. Hanya 3 putra suci pertama yang bisa mendapatkan harta pelindung dari tahta bon leluhur. Guqian Luo belum memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Aku harus mendapatkannya? Harta pelindung itu jauh lebih berharga daripada harta agama ibu leluhur. Itu bahkan mungkin lebih berharga daripada kapal terbang Primal Chaosku. Petik 2. Meskipun harta pelindung semacam itu pasti akan dimaksudkan untuk pewaris, tanpa ada orang lain yang dapat memanfaatkannya. Selama aku membawanya kembali memohon kepada guruku, dia masih bersedia membantu aku untuk melakukan sesuatu yang sederhana seperti memperbaikinya. Guqian Luo merasakan gangguan yang muncul di hatinya. Jika dia meminta gurunya untuk dengan susah payah memperbaiki harta pelindung dari awal sampai akhir untuknya, dia pasti tidak akan mau melakukannya. Namun, sesuatu yang sederhana seperti memperbaiki harta pelindung lengkap untuk muridnya adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan membalikkan tangannya. Rebut! Aku harus mendapatkannya? Pada saat ini, pikiran Guqian Luo sangat jernih. Agama Bunda leluhur kehilangan altar pertama. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi keenam altar untuk melawan Black Gourd itu. Karena itu, ia telah lama membuang agama ibu leluhur di belakang pikirannya. Hanya ada satu pemikiran menembus kepalanya,
yaitu memikirkan cara apapun yang mungkin untuk mendapatkan Black Labu ke tangannya. Saat dia melakukannya, dia mungkin berpikir untuk menghabiskan sedikit upaya untuk membantu agama ibu leluhur. Aku harus mendapatkannya, begitu aku mendapatkannya di tangan aku dapat kembali. Tidak pernah dalam mimpinya Gu Qianluo berpikir bahwa dia akan seberuntung itu untuk dapat melihat harta yang begitu melindungi di dalam kosmos. Jika Black Gurt hanya merilis Golden Flames, dia tidak akan benar-benar menyadari betapa berharganya itu. Bagaimanapun, meskipun Golden Flames sangat kuat, mereka tidak mampu menandingi nilai dari kapal terbang Primal Chaos. Namun, Sui Ying pernah menggunakannya sekali di ranah Paragon. Itu bisa melepaskan serangan dengan kekuatan yang berbeda ketika pengguna berada di dunia yang berbeda. Bahkan metode yang memicu serangannya berbeda. Harta seperti ini kemungkinan besar akan terus menjadi lebih kuat bahkan setelah ia menjadi Dewa Void. Pada saat itu, kekuatan yang bisa dilepaskannya juga akan mengalami perubahan kualitatif. Sui Ying secara paksa mengambil altar pertama. Pada saat ini, ilusi altar keabu-abuan lainnya di dalam kosmos telah benar-benar menghilang, dan energi dunia dalam kultivator kosmos secara bertahap mendapatkan kembali ketenangan dan kehangatan yang biasa. Sui Ying memutuskan aktivasi Sun Golden Flame dengan satu pikiran sambil segera menutup pintu masuk Black Gurt. Lagi pula, Sun Golden Flames terlalu kuat dan akan berbahaya bagi kosmos. Tuan, hati-hati dengan Gu Qianluo itu. Roh harta itu segera mengirimkan pesan. Weng! Riak tak terlihat segera menyebar keluar dari Primal Chaos Flying Ship, melonjak keluar dengan cepat dan seram. Ini tidak lain adalah Gu Qianluo, yang sekarang penuh dengan niat membunuh. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal, jangan lupa di subrek, like and share, Mimin doakan semoga kita sehat semua, oke kita mulai.